teman-teman harus berinovasi. Faktor yang paling parah adalah faktor judi online. Kenapa TikTok Shop ditutup? Karena katanya legalitasnya. Tapi kenapa kok judi online nggak ditutup? 3 faktor itu tadi salah satu penyebab kondisi sekarang sepi. Pengeluaran iklan di sini. Gini berarti 1 Agustus gini berapa gitu, ini pengeluarannya. Tapi ini 3,14 ini benar-benar 3.140.000 atau ada komanya kan, itu kurang ngerti ya toh. Nah pengen ngerti nih ki. Nah nanti tinggal tak cek lagi ya, tinggal dicek lagi kira-kira ada nggak potongan top up dari manual selain saldo. Nah engko terus jumlah barangnya itu di checklist. Iki kira-kira kemarin stok datang berapa, terus yang metu berapa, terus masih ada yang di sampel-sampel berapa, masih berapa. Nah nanti setelah itu kan kita ketemu sisa penjualan kita berapa. Nah, cuma kalau dari iklan itu kalau menurutku ya progresnya sudah oke lah. Nah, terus kalau untuk produk kita sering nambah nggak? Nah, reupload itu juga penting karena ya kayak yang tak sampaikan berkali-kali untuk menyebarkan judul. Nah itu karena ya kalau kita nggak nyebarin kapan kita bakal tersebar kan. Nah ini untuk optimasi produk ya kalau bisa pas misal rada slow coba dicek optimalnya di mana yang harus dioptimalkan. Ini berarti kualitas gambar rendah, berarti gambarnya harus dinaikkan kualitasnya. Nah kualitas itu karena apa? Terlalu banyak kelebihan informasi pada foto ya kan. Berarti ini terlalu banyak tulisan atau dominan tulisannya daripada produknya. Solusinya piye? Solusinya ini diperbesar, tulisannya diperkecil. Karena dominan itu bukan berarti banyak sedikitnya, tapi persamaannya. Nah, persamaannya kira-kira gede ndi gitu loh. Nah, itu. Nah, mungkin Anda sih ngerti tanya nih. Oke, ini saya mau tanya Mas Tri, untuk tips dong untuk kondisi jualan saat ini yang cenderung sulit mendapatkan orderan. Kira-kira faktor apa aja yang menyebabkan saat ini market sepi dan solusinya itu kira-kira gimana? Nah, oke. Pertanyaannya tentang market yang sepi ya. Ya. Market yang sepi, terus solusinya gimana? Betul. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya, jangan lupa teman-teman like dulu video ini dan subscribe channel dagangankita.com serta follow akun sosial media kita, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di Instagram dagangankita.com. Atau teman-teman bisa menyalakan lonceng notifikasi supaya tahu informasi-informasi terbaru tentang edukasi berjualan di dagangankita.com. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita berbicara tentang market yang sepi, kita juga harus tahu dulu penyebabnya. Ya kan? Karena sepi itu pasti ada penyebabnya. Sebab dan akibat. Nggak mungkin tiba-tiba sepi, nggak mungkin juga tiba-tiba rame. Semua pasti ada sebabnya. Nah, pertama, penyebab yang paling bisa kita ketahui itu adalah kondisi iklim. Nah, kenapa saya bilang kondisi iklim? Karena sekarang ini kan cuaca atau musim itu kan musim kemarau yang panjang. Musim kemarau yang membuat wilayah terutama Indonesia itu sangat kekeringan. Nah, kenapa kok jadi faktor? Karena kebanyakan, bukan semua ya, tapi kebanyakan pembeli itu sekarang dari desa atau dari wilayah
pinggir, bukan dari kota. Ya kota masih menyumbang penjualan yang banyak, tapi tren belanja online itu sekarang yang paling tinggi itu dari daerah atau dari desa. Sedangkan desa itu pendapatannya dari apa? Nah, desa itu kan pendapatan utamanya orang-orang desa itu kan dari satu pertanian, yang kedua peternakan, yang ketiga buruh. Nah, ketiga faktor ini kalau di musim kemarau itu sudah bisa dipastikan loyo atau berhenti. Karena apa? Pertama, orang yang mau bertani sekarang mau nanam tanaman sulit karena nggak ada air. Kondisi tanaman pada mati atau kondisi tanah pada kering. Mau disiram, sekarang kondisi sumur juga sudah mulai kering, kondisi sungai juga mulai kering atau bahkan sudah kering. Ya kan? Kalau mau dibor, mau berapa banyak sumur bor yang berkeliaran di desa. Sudah ada mungkin beberapa petani yang sadar tentang pengairan. Mungkin di beberapa wilayah ada pengairannya yang bagus, ada beberapa wilayah menggunakan sumur bor, tapi tidak semuanya. Nah, ini menyebabkan apa? Pendapatan si petani itu jelas berhenti atau berkurangnya banyak. Nah, mereka mau belanja dengan pendapatan yang kecil atau dengan pendapatan yang sedikit itu pasti kesulitan. Untuk hidup sehari-hari saja sudah sulit, apalagi untuk belanja-belanja. Ya, itu salah satu faktornya untuk pertanian ya, dari sektor tani. Kalau dari sektor peternakan, sekarang mencari pakan, mencari sumber daya untuk kehidupan hewan itu juga sulit. Rumput nggak bisa tumbuh, tanaman juga sulit tumbuh, panenan juga nggak ada. Ya sekarang mau apa? Rata-rata sekarang ini konsep para peternak itu hewan makan hewan. Kenapa saya bilang gitu? Dia jual satu hewan untuk menghidupi hewan yang lainnya. Nah, itu salah satu faktornya. Faktor kedua itu adalah gaya belanja di masa pandemi. Nah, gaya belanja di masa pandemi yang orang-orang itu dengan gampangnya mendapatkan pay later. Nah, ketika orang gampang mendapatkan pay later, itulah kenapa di masa pandemi penjualan online itu cenderung rata-rata naik, kebanyakan naik. Bahkan rekan-rekan saya ada yang omsetnya sangat tidak wajar di masa pandemi. Lah kenapa kok bisa penjualannya banyak? Karena orang-orang digelontorin oleh pihak tertentu untuk berlangganan pay later, baik itu saya sebutkan mereknya, misal Shopee Pay Later, terus misal uangku dan lain sebagainya lah. Itulah intinya, saya bukan terus menyalahkan si brand itu, enggak, tapi mereka juga kan berjualan. Nah, ketika banyak pengguna, banyak user yang menggunakan di masa pandemi dengan pendapatan yang cenderung stuck karena masa pandemi nggak bisa bekerja, sekarang adalah masanya mereka untuk bayar cicilan atau untuk melunasi. Bahkan banyak yang terlilit hutang, dari hutang A ke hutang B, hutang C, dan lain sebagainya, untuk saling buka lubang, tutup lubang. Itu juga menjadi salah satu faktor. Tapi faktor yang paling parah adalah faktor judi online. Nah, ini buat teman-teman juga harus hati-hati. Hati-hati terhadap fenomena judi online. Nah, kemarin TikTok Shop ditutup. Kenapa TikTok Shop ditutup? Karena katanya legalitasnya. Tapi kenapa kok judi online nggak ditutup? Padahal judi online itu sangat merusak tatanan ekonomi. Coba deh lihat di sekitar kita, berapa banyak orang yang sudah terlilit hutang, bahkan sampai jual tanah, jual rumah, jual mobil, mungkin ada yang jual ginjal ya, nggak tahu saya. Yang jelas mereka sudah habis-habisan untuk apa? Untuk sebuah judi yang notabene tidak membuat dia kaya. Apakah pernah orang yang berjudi itu kaya? Yang kaya ya bandarnya. Kalaupun dapat, pasti cuman seberapa persen dari total pengeluaran yang dia dapatkan. Nah, 3 faktor itu tadi salah satu penyebab kondisi sekarang sepi. Apakah ada faktor lain? Tentu ada. Tapi ketiga faktor ini kalau menurut saya yang paling krusial. Faktor lain apa? Politik mungkin, karena kita sudah mau masuk tahun politik.
terus perputaran uang. Nah, perputaran uang ini juga berpengaruh terhadap jual dan beli. Karena apa? Tadi sektor penyokong ekonomi itu kan dari desa, dari pertanian. Sekarang harga pangan mahal. Karena apa? Di desa nggak bisa bertani atau berternak. Terus orang kota juga mencari pekerjaan. Sekarang banyak pekerjaan yang ditutup karena apa? Ya karena faktor-faktor menurunnya penjualan mungkin, atau salah satu faktornya kemarin TikTok Shop. Bahkan TikTok Shop itu bisa menutup bisa mem-PHK banyak orang. Karena teman-teman ada yang karyawannya sampai puluhan bahkan sampai ratusan, TikTok Shop ditutup, mereka juga mengalami goyang dan mengalami pengurangan karyawan. Yang sampai kolaps sih mungkin nggak ada ya, atau ada pun sedikit, tapi rata-rata mengurangi mengurangi karyawan. Nah, itulah faktor-faktor eksternalnya ya. Kan tadi pertanyaannya tipsnya gimana? Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya yang saya sebutkan tadi, tipsnya apa? Tipsnya teman-teman harus berinovasi, harus memiliki pemikiran yang visioner, pemikiran yang terus berkembang. Jangan hanya nyaman terhadap apa yang sekarang didapat. Karena apa? Kenyamanan adalah senjata atau pembunuh yang paling mengerikan. Nah, itu tadi kan faktor eksternalnya. Nah, sekarang kan tadi tanya nih tipsnya, penyebabnya apa dan tipsnya ya. Nah, kalau untuk tipsnya teman-teman harus bisa berinovasi. Karena apa? Kalau teman-teman berada di zona nyaman itu adalah pembunuh yang paling menakutkan. Karena apa? Saya bilang pembunuh paling menakutkan. Karena ketika kita nyaman, kita nggak mau bergerak, kita nggak mau berinovasi, kita nggak mau riset produk dan lain sebagainya. Padahal sekarang kompetisi itu semakin ketat, kompetisi itu semakin mengerikan, semakin padat, semakin menjadi-jadi. Bahkan apa? Sekarang itu banyak perusahaan yang langsung jualan end user, yang dia memotong kompasnya dipotong supaya apa? Supaya mereka mendapatkan penjualan yang lebih. Dan sekarang distributor, reseller, agen dan lain sebagainya itu kebanyakan di brand-brand besar itu sudah mulai keok karena si perusahaan besar itu berjualan. Nah, itu inovasinya harus kita buat. Inovasi dengan apa? Inovasi dengan misal kita harus mengetahui kelemahan dari kompetitor kita. Kelemahannya apa? Kita isi dengan kelebihan kita. Terus kita juga harus melihat kompetitor itu menjual apa. Kira-kira kita bisa nggak melengkapi produk kita dengan yang dia tidak punya. Terus variannya kira-kira kompetitor itu seberapa banyak variannya. Kalau kita misal membuat varian baru yang lebih unik, misal varian motif kah, warna kah, rasa kah, ukuran kah, atau apapun itu, coba kita buat untuk mendapatkan mendapatkan produk yang terbaik supaya bisa berkompetisi. Masalah harga juga bisa berpengaruh terhadap penjualan. Karena apa? Harga sekarang ini kebanyakan konsumen mencari harga yang murah, meskipun tidak semua konsumen mau barang yang murahan. Tapi kalau kita bisa memberikan kualitas yang terbaik dengan harga yang terbaik juga, harga terbaik itu bisa mahal, bisa murah, tergantung market kita. Nah, ini bisa kita tentukan harga berapa yang harus kita jual. Nah, itu. Terus habis itu konten. Nah, konten ini juga penting. Mungkin ya sekarang sepi karena konten kita terlalu stuck atau konten kita terlalu gitu-gitu aja. Coba kita inovasikan konten kita. Konten yang lebih baik lagi atau konten yang lebih menarik lagi. Terus ikuti apa yang diminta sistem. Sistem mintanya kita memperbaiki gambar. Ya, diperbaiki. Kayak contoh kasusnya di sini ada, sebentar. Contoh kasusnya, salah. Contoh kasusnya, nah ini, misal di Lazada ya, kita di Lazada, di sini ada yang namanya diatur produk, itu ada namanya optimalisasi produk. Nah, ini coba kita sempurnakan. Apa sih sebenarnya kurangnya dari produk kita? Supaya apa? Sistem bisa mengepush atau bisa ngeboost si produk itu supaya lebih kencang lagi atau supaya dia naik, selain kita memilih kata kunci yang baik.
yang benar dan yang tepat. Nah, ini misal contoh. Nah, di sini kalau di Lazada ada tulisannya dia kurang apa? Kualitas gambarnya rendah. Nah, kualitas gambar rendah karena apa? Di sini sudah dikasih tahu terlalu banyak kelebihan informasi pada foto. Terus garis terdeteksi, silakan hapus batas gambar. Nah, ini batas gambar berarti ada 2 indikasi. Coba dibenarkan kalau misal ada seperti ini, atau misal yang lainnya. Yang satunya ini apa? Kualitas gambar sama kualitas judul. Nah, ini juga coba dibenarkan, dibenahi. Karena apa? Judul yang tidak tepat atau judul yang kualitasnya kurang bagus dan gambar yang kurang bagus itu juga akan berpengaruh kepada pencarian atau kepada impresi si produk tersebut. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini sebenarnya bisa mempengaruhi perjalanan dari toko kita, karena nyawa dari jualan atau nyawa dari toko kita itu adalah produk. Ketika produk itu bagus dalam hal produknya, bagus dalam hal uploadnya, gambarnya, videonya dan lain sebagainya, insya Allah pasti produk tersebut akan naik dengan sendirinya, baik itu secara organik maupun nantinya ketika kita up dengan biaya iklan, kita tidak ngos-ngosan. Karena apa? Kata kuncinya sudah tepat, gambarnya sudah bagus, videonya sudah bagus dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, perbanyak doa dan meminta kepada Allah, kepada Tuhan, kepada kepercayaan kita. Silakan kepercayaan teman-teman apa? Kalau saya kepercayaannya Allah, berarti saya harus meminta dan berpasrah kepada Allah. Karena prinsipnya gini, usaha tidak akan mengkhianati, hasil tidak akan mengkhianati sebuah usaha. Nah, itu ada pepatahnya seperti itu. Karena ketika kita berusaha, pasti hasil itu mengikuti. Kalau kita nggak berusaha, ya hasilnya pasti tidak akan maksimal. Nah, gitu. Mungkin tips dan tips dan sarannya ya, tips dan saran atau tips dan apa tadi pertanyaannya, lupa saya. Kurang lebih itu tadilah tips dan solusinya kenapa market sekarang sepi, ditambah lagi ya kondisi-kondisi lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan atau saya juga kurang riset terhadap hal-hal yang lain terhadap penjualan atau kondisi market yang sekarang sepi. Tapi yang jelas kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai tips dan solusi terhadap market yang sekarang cenderung sepi. Nah, buat teman-teman semua yang pengen ikut kelas inkubasi yang diadakan dagangankita.com, teman-teman bisa menghubungi admin kita di 081296196882. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.